Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di ID Second Session Closing. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, baik Mas. Ya, kita akan coba sapa Utami dari Karawang nih, Sri Utami dari Karawang. Kalau mau beli cepin di level berapa? Anda rekomendasikan cepin tidak, Pak? Ya, boleh cepin kalau kita lihat secara jangka pendek cenderung masih sideways ya, enak juga untuk ditradingkan di area 5950 sampai ke area 6300-nya. 6.300 lebih ke arah trading jangka pendek begitu, Pak Kris? Ya, kalau kita lihat sih memang secara jangka pendek cepin cenderung sideways ya di area 659 sampai 6.300. Jadi prefer manfaatin aja dulu area sideways-nya. Baik, dari Karawang kita kembali ke Bekasi. Ada Bapak Ilham. Selamat sore Pak Ilham. Saham BES seperti apa ya kira-kira? Tapi tidak dijelaskan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Dan kami sarankan ketika Anda berpartisipasi di WhatsApp interaktif, mohon dicantumkan apakah sudah ambil posisi dan di level berapa. Mungkin analisis keseluruhan Pak Kris untuk BES, Pak. Ya, tadi kan BES kita udah kasih area support dan resistennya, tetapi kalau kita lihat dari sisi bisnis BES ya, itu cenderung cukup baik karena kita lihat di public expose juga BES mengatakan bahwa akan ada pembelian dalam jangka waktu singkat ya di area 10-15 hektar. Dan kalau kita lihat di laporan keuangannya BES, itu dalam jangka waktu 12 bulan terakhir ini, kemungkinan akan ada penjualan sebesar 1,1 triliun, di mana itu juga nanti ke depan akan berpengaruh pada pendapatannya BES. Kalau kita lihat juga BES masih cukup bagus di kuartal keduanya yang mengalami pendapatan cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi menurut saya BES masih cenderung cukup baik ke depannya. Bagi yang belum ambil posisi juga sudah direkomendasikan untuk buy on weakness. Ya, kalau BES sih saya masih merekomendasikan BES dengan kecenderungan untuk di lahan industri BES itu masih yang paling murah di antara yang lain. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ada LSIP Pak di 920 dan tadi pun juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Analisisnya untuk LSIP? Ya, kalau LSIP, kalau kita lihat ya harga CPO di kuartal ketiga tahun 2019 itu cenderung di bawah dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020 tahun ini, di mana CPO tahun ini di kuartal ketiga bermain pada area 2.700 sampai ke 3.000-an seperti itu. Jadi saya memprediksi di kuartal ketiga nanti laporan keuangan LSIP masih cenderung lebih baik ya dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi itu juga nanti akan menjadi trigger untuk penggerak harga LSIP ke atas gitu ke depannya. Baik, kemudian ada Pak Helmi di Malang, ada Telkom dan XL, tadi juga sudah kita bahas. Kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi, BPKP sampai dengan akhir bulan ini kira-kira di harga berapa? Tadi pun juga sempat kita bahas ya Pak. Tapi kalau untuk sampai dengan akhir bulan tekanan masih akan terus berlanjut tidak Pak untuk BPKP? Kalau kita lihat sih kemungkinan BPKP karena sudah melemah ya dalam 3 hari terakhir, besok dengan adanya perbankan yang mengalami penguatan, kemungkinan BPKP dapat menguat secara jangka pendek ya di area 240, itu mungkin area resistance terdekatnya BPKP. Jadi jika masih punya ya kemungkinan besar bisa sell on strength atau FS down di area 220 sekarang ini untuk sell di area 240 gitu. Baik, pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk BPKP. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Budi di Bekasi, BRIS sudah ambil posisi di level 800-an, direkomendasikan di hold atau averaging down. Pak Kris, hari ini juga tertekan tampaknya BRIS Pak, di 750. Ya, BRIS kalau kita lihat sudah meningkat sangat signifikan ya, dari low-nya sampai high-nya kemarin sudah meningkat lebih dari 500%. Dan koreksi sekarang ini menurut saya masih cukup wajar gitu untuk area BRIS, karena juga peningkatannya yang terlalu signifikan. Nah, BRIS kemungkinan kalau kita lihat secara Fibonacci terdekat itu di area 660 area supportnya. Jadi jika masih punya ya mungkin bisa prefer di hold dulu atau ya menurut saya cut loss dulu, nanti bisa membeli lagi di area 660 atau kalau memang nggak mau di sell ya bisa nanti average down di 660. Oke, terakhir singkat saja Pak Handoko BMTR ambil posisi di 216 jangka pendek. Pak Kris singkat saja Pak, waktu kita cukup terbatas. BMTR secara jangka pendek menurut saya masih cenderung turun ya, belum ada tanda-tanda untuk trigger naik. Jadi karena private placement-nya juga di 200, jadi ada kemungkinan menyentuh area 200 dan kalau mau FS down di area 200-nya. Baik, Pak Handoko, BMTR yang sudah ambil posisi. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Kris, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam, dan akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.